Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai mata pelajarannya, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa di sini yang hadir? Ibu absen dulu ya. Yuli, Dinda, Siska. Gak hadir, Bu. Nah, topik kita hari ini adalah sistem respirasi. Tujuan pembelajaran kita itu kita tahu pengertian dari sistem respirasi, fungsi respirasi, apa aja alat-alat yang mendukung sistem respirasi. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu mau bertanya apakah ada yang tahu mengenai sistem respirasi? Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, proses sistem respirasi itu merupakan proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, di sini ada yang tahu nggak alat-alat apa yang digunakan untuk sistem respirasi? Gak ada, Bu. Jadi tahu? Enggak, Bu. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa yang harus kalian isi ya. Nah, sebelum mengerjakan LKS yang Ibu kasih, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sistem respirasi manusia. Stop dulu. Nah, sistem respirasi itu adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, proses pernapasan ini ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, kalau inspirasi itu adalah proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Sedangkan ekspirasi itu adalah proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melewati hidung. Nah, inspirasi ini mekanismenya yang pertama itu otot-otot interkostal berkontraksi, akibatnya tulang rusuk terangkat. Nah, yang kedua itu kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Nah, yang ketiga itu akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Selanjutnya, rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Nah, itu untuk mekanisme inspirasi. Sedangkan mekanisme ekspirasi itu otot-otot interkostal berelaksasi akibatnya tulang rusuk turun. Nah, selanjutnya itu relaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. Nah, selanjutnya itu akibat relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Selanjutnya, rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. Akibatnya, udara keluar dari dalam paru-paru ke lingkungan. Selanjutnya itu alat-alat respirasi itu ada hidung, ada laring, ada trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, hidung itu terdapat saraf penciuman atau pembau, terdiri dari dua lubang, kanan dan kiri dibatasi sekat hidung. Rongga hidung itu ada berhubungan dengan rongga mulut, fungsinya menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Yang kedua itu terdapat rambut halus dan selaput lendir, itu fungsinya menyaring udara yang masuk, mengeluarkan partikel-partikel dari hidung. Nah, yang kedua alat respirasi itu ada faring. Faring ini letaknya di belakang rongga hidung, lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Selanjutnya itu ada trakea. Trakea ini tersusun dari tulang rawan, terletak di depan kerongkongan, berbentuk pita, bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir, dan sel epitel silindris bersilia. Nah, fungsinya ini menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Nah, selanjutnya itu alat respirasi adalah bronkus.
Bronkus ini adalah cabang batang tenggorokan. Bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Terdiri dari lempengan tulang rawan, dinding tersusun dari otot halus, cabang bronkus tipis dan tidak bertulang rawan. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu yang pertama itu terjadi saat sadar dan tidak sadar. Nggak mungkin kita nggak sadar, nggak bernapas, mati lah ya kan. Baru yang kedua itu inspirasi dan ekspirasi. Yang ketiga itu berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya. Nah, kita itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kerjakan dulu LKS dari ibu yang ibu kasih. Ibu beri waktu 30 menit untuk mencari jawabannya ya. Baiklah, silakan Yuli dibacakan hasil kerjanya. Proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Proses respirasi ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh. Ekspirasi adalah proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melewati hidung, taring, trakea, bronkus, paru-paru. Oke, baik, terima kasih Yuli yang udah berani membacakan hasil dari yang dikerjanya. Nah, baiklah, di sini Ibu akan coba menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Nah, alat-alat pernapasan itu berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Nah, tujuan proses pernapasan itu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Sistem pernapasan pada manusia mencakup saluran pernapasan, mekanisme pernapasan, dan gangguan sistem pernapasan. Nah, proses pernapasan selalu terjadi dua siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya pernapasan manusia dapat dilakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan perut itu terjadi secara bersamaan. Nah, gangguan sistem pernapasan itu ada beberapa pada sistem pernapasan manusia. Nah, salah satunya itu adalah asma, tuberkulosis, faringitis, bronkitis. Nah, tapi yang sering itu kita dengar itu yang familiar itu asma. Nah, asma itu adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Ini ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkulus. Asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkulus, disebut asma bronkiale, terhadap benda-benda asing di udara. Nah, baiklah, pembelajaran kita sampai di sini saja. Minggu depan kita akan belajar topik mengenai ekosistem. Dibaca-baca ya. Ya, Bu. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai.